Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini ya, tentunya channel berbagi ilmu dan semoga saja bermanfaat. Buat kalian yang baru menemukan channel ini, mohon klik subscribe channel ini, channel pendidikan yang semoga saja bermanfaat ya guys ya. Bukan pertama ya, tadi ini saya ingin spesial berbagi FR, SKD, TWK, TIU, dan TKP pada tes CPNS ini ya di tahun ini. Ini merupakan pengalaman pribadi saya kemarin saat tes guys. Oke, tanpa basa-basi langsung ke video ininya ya. Oke. Di sini saya pertama ingin berbagi tentang TIU atau tes intelijensi umum guys. Ya, yang pertama kemarin ya yang keluar itu sekitar 4 soal ya, deret angka ya, sekitar 4 soal, dan itu lompatnya gila guys. Itu ratusan bahkan ribuan ya. Contohnya ini sekedar contoh ya, tapi ndak sama persis sama yang kemarin. Cuma ini contohnya, dia dari satuan ke ratusan langsung ke ribuan guys ya. Jadi kita benar-benar dibuat blank guys. Maka kuncinya harus benar-benar tenang kalian. Nah, di sini jujur kemarin saya ini ngarang guys. Jadi saya fokusin aja, lihat-lihat gimana ya kira-kira gitu. Ini nggak bisa ketemu kalau saya hitung guys. Itu intinya guys. Nah, ya ini kan saya plototin aja karena nggak bisa saya temukan polanya. Karena susah banget guys. Karena di satuan ke ratusan itu wow. Entahlah ya di pangkat berapa mungkin perkaliannya. Oke lah, itu intinya kalian selawatin aja. Kalian fokus saja dari sekarang ya, siapin tentang ini, tentang puluhan ke ratusan bahkan ke ribuan guys. Harus benar-benar kalian persiapin biar nggak ngeblank kayak saya guys. Kemudian yang kedua ini ada soal perbandingan kuantitatif seperti X lebih besar dari Y, kemudian A lebih besar dari B, ya terserah nanti di sana ya. Intinya adalah dia perbandingan kuantitatif guys. Dan yang saya ingat begini, harga 500 meter persegi tanah yaitu 170 juta. Maka berapa harga 128 meter persegi tanah? Nah, kayak gini mirip persis seperti yang saya ingat kemarin guys, karena saya ini ngitungnya ya benar-benar saya hitung kayak gini ya guys ya. Nah, itu intinya kalian persiapin lah model-model soal perbandingan kuantitatif kayak gini guys. Kemudian juga ada tentang harga juga, kalian kuantitatif harga ya. Banyak lah pokoknya. Intinya kalian belajar tentang kuantitatif guys. Tapi soalnya nggak terlalu sulit kok. Insya Allah kalian bisa lah. Kemudian yang ketiga, mencari ketidaksamaan dari gambar. Nah, kalian pasti paham maksudnya ya. Misalnya, cari gambar yang berbeda dari gambar di atas. Misalnya kayak gitu. Kalian tinggal cari aja mana yang berbeda ya. Nah, untuk tipsnya bisa lihat di konten-konten YouTube ya. Banyak kok. Insya Allah kalian bisa. Kemudian yang keempat itu tentang soal figural. Ia tentukan gambar selanjutnya kayak gitu guys. Misalnya, pola pertama kan kayak gini kotaknya, kemudian yang kedua itu kayak gini bentuk kotaknya. Nah, kemudian apa yang ketiga? Nah, kalian di sana nalar lah seperti itu. Dan di sini juga banyak di YouTube, silahkan pelajari benar-benar guys. Dan ini sangat membantu kalian ya untuk meningkatkan skor TIU karena banyak ya skornya, banyak yang keluar maksud saya soal-soal figural seperti itu. Kemudian di analogi ya, contohnya padi sama dengan sawah, kalau ikan sama dengan ya laut misalnya kayak gitu guys. Mudah kok insya Allah, tidak terlalu sulit. Oke, semangat. Kemudian yang keenam itu soal permutasi. Nah, maksudnya itu jika maka semua. Contohnya ya, semua atlet adalah perenang, sebagian guru adalah atlet. Tentukan simpulannya. Kayak gitulah. Intinya nanti dia semua ketemu semua, sementara ketemu sementara, kemudian sebagian ketemu sebagian. Intinya itu pelajari ya tentang soal permutasi kayak gitu guys. Dan ini banyak, sekitar berapa ya kemarin? 6 soal kalau nggak salah. Dan ini benar-benar akan membantu kalian dalam mendongkrak nilai TIU kalian ya. Semoga berhasil ya guys ya. Tetap semangat. Kemudian yang ketujuh, menentukan posisi duduk ya, kayak jika Andi duduk di sebelah Doni, Anton di sebelahnya Farah. Sedangkan Anton tidak mau dekat Dodi. Bla 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 dan bla bla. Intinya kalian disuruh ngurutin gitu. Misalnya kesimpulannya kayak gimana? Siapa yang duduk di paling depan kayak gitu. Intinya nilai siapa yang paling tinggi kayak gitu lah. Banyak kok ini pembahasannya di YouTube. Dan semangat kalian harus belajar guys untuk persiapan. Kemudian saya ke TKP ya. Nah, di sini TKP itu kebanyakan ini benar ya, kebanyakan tentang posisi. Maksudnya adalah misalnya jika kalian dihadapkan dengan kondisi ini dan itu, nah, jika ada pelanggan datang menanyakan sesuatu, sikap kita gimana? Jika atasan minta laporan segera padahal kamu sedang sibuk
tindakan kamu itu kayak gimana, kayak gitu dah guys ya. Intinya kalian benar-benar disibukkan untuk berpikir di sini ya. Nanti akan ada dua jawaban yang mirip banget, dan itu kalian harus benar-benar jeli guys. Nah makanya saya kemarin kerjainnya TKP dulu karena butuh nalar yang agak menguras otak ya guys ya. Kemudian yang kedua itu skala prioritas. Nah ini yang banyak keluar ya. Contohnya kemarin ya, jika saya sedang kuliah terus tempat saya bekerja minta laporan, apa yang harus saya lakukan ya, padahal mata kuliah saya itu benar-benar urgent gitu. Nah bagaimana sikap saya untuk menanggulangi kedua-duanya agar berjalan ya. Tips kalau kayak gini guys ya, untuk prioritas itu usahakan kedua-duanya harus jalan apapun resikonya. Jangan ada salah satu guys. Intinya kalian jawab yang itu dah ya, yang benar-benar harus keduanya jalan seperti itu. Kemudian di teknologi ya. Nah maksudnya teknologi ini adalah yang ini guys, yang nomor 3 ini. Pemanfaatan teknologi. Intinya jangan jawab jawaban yang kudet ya. Intinya nanti kalau ada teknologi seperti ini, kemudian kamu disuruh atasan untuk belajar, apa tindakan kamu? Apakah kamu akan mengabaikan, atau kamu malah tidak mau peduli, atau kamu akan melaksanakannya? Kayak gitu guys. Intinya di TKP ini benar-benar jawabannya itu mirip semua, dan kalian harus fokus baca sekali soalnya, langsung tentukan, bismillah langsung jawab. Kalau ragu ya kalian baca aja, insya Allah ada kok waktunya, baca aja yang dimana tempat ragu kalian. Intinya ada dua jawaban yang mirip banget, dan itu kalian coba cerna lagi ya, dua jawaban yang mirip itu guys. Itu ya tipsnya untuk yang TKP. Ini benar-benar FR dari pribadi saya ya. Dan semoga kalian dapat gini ya juga, yang mudah-mudah seperti itu. Ya ini saya ke mana dia ya? Ya TWK ya, kelupaan ya. Oke, TWK ini ya, pertama FR saya itu adalah kebanyakan nalar guys. Ini benar-benar nalar semua. Kenapa saya bilang nalar? Karena jujur saya 10% yang saya pelajari itu yang keluar. Maksudnya malah undang-undang tidak saya dapat sama sekali guys. Padahal itu udah saya matengin, hafal. Maksudnya saya hafal, tapi benar-benar saya pelajari undang-undang, tapi malah tidak keluar guys. Dan kebanyakan yang keluar nalar ya. Jadi untung pernah baca-baca lah seperti itu. Kemudian soalnya lebih mengarah ke jika kita di posisi tersebut apa yang harus kita lakukan. Ini mirip ke TKP ya, TKP ya benar. TWK ini mirip ke TKP ya tahun ini. Maksudnya adalah misalnya ya, ini contohnya, ada dua warga yang sedang bertikai karena perbedaan etnis dan bahasa. Jika kamu jadi ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? Nah, nanti ada tuh pilihannya tuh. Apakah kamu akan mengadu mereka? Apakah kamu akan berbicara kepada kedua pihak dan lain sebagainya. Intinya pilihlah jawaban yang benar-benar mengarah ke persatuan ya, karena ini kan sila ya, perbedaan ini kan sila mengancam sila ketiga kan. Nah, jadi pilihlah jawaban yang benar-benar sila itu harus diterapkan di sini seperti itu guys. Kemudian yang ketiga itu pengamalan Pancasila. Lebih ke soal cerita sebenarnya guys ya. Contohnya ini, jika kamu dan teman sekampungmu sedang mengobrol, terus ada temanmu yang berasal dari daerah lain datang. Apa tindakan kamu berkaitan dengan pengamalan sila ketiga? A. Menyuruhnya pergi. B. Mengajaknya bicara dengan bahasa daerah kalian. C. Mengajaknya gabung dan menggunakan bahasa persatuan. D. Bla bla bla. E. Bla bla. Saya ingat full ya. Intinya kayak gini, dia mirip banget seperti yang saya gambarkan ini ya. FR saya ini benar-benar mirip soalnya seperti ini guys. Maka saya sarankan adalah kalian pilih ya inilah ya, yang C, gabung dan menggunakan bahasa persatuan ya kan, biar tidak ada perbedaan di antara kita begitu guys. Kemudian yang ketiga adalah sejarah, tidak terlalu banyak ya. Seingat saya cuma 2 soal, itu pun mudah, bener banget guys. Jadi untuk sejarahnya itu tidak terlalu banyak yang keluar. Kemarin saya dapat itu ya seperti ini ya, peran R.A. Kartini ya di sana. R.A. Kartini pada zamannya itu memberikan dedikasi untuk bangsa itu dalam bentuk apa? Ya jawabannya adalah emansipasi wanita. Dan ini benar-benar menurut saya ini mudah ya, tidak terlalu kita hafalin tanggal berapa berdirinya Budi Utomo. Ya mungkin ada teman-teman yang lain yang dapat yang Budi Utomo dan sebagainya yang dapat tanggal beda-beda kan soal kita. Cuman ini basically ya, secara umum saya lihatnya memang di tahun ini kita benar-benar dimudahkan untuk menjawab soal-soal seperti itu. Tidak banyak hafalan teman-teman. Intinya kita dituntut untuk berpikir kritis ala kita ya, seperti itu guys. Kemudian ini ya tips saya ya, bawa santai aja dengan tetap
ada persiapan sih, misalnya ya belajar dengan cara-cara baca ringan, jangan sampai baca sampai pusing ya, jangan sampai kalian baca aja terus sampai berjam-jam terus pusing, jangan ya, ringan aja, santai aja guys. Kemudian tonton FR terbaru di YouTube, ini benar-benar guna banget guys, ini yang saya lakukan, bahkan saya belajarnya 3 hari guys, 3 hari untuk menghadapi SKD ini. Kenapa? Karena iya banyak FR kan, kalau mau mendekati itulah yang saya update guys, dan saya subscribe channel yang benar-benar membahas tentang FR terbaru ya. Ini guna banget guys, saya sarankan kalian haruslah coba ya. Kemudian kalau ada tanggal-tanggal penting, cukup plototin dan baca berulang-ulang dalam hati. Nah ini yang saya lakukan ya, saya baca berulang-ulang, saya plototin aja tanggalnya. Dan saya enggak menghafal, cuma saya lihat aja. Siapa tahu kan nanti terlintas. Biasanya gitu kan, kalau di pilihan ganda kita langsung lihat terlintas seperti itu. Kemudian di nomor 4 di bahasa Indonesia ya, biasa pada umum sebelumnya ya, mencari kalimat efektif, mencari ide pokok dan simpulan, dan itu mudah kok, enggak terlalu sulit, ini bener ya. Jadi kalimat efektif yang sulit kita cari itu enggak terlalu membangunkan ya, seperti misalnya cermin, apa ya, bercermin diganti dengan bercermin. Nah kayak gitu, intinya simple kok. Nah tips saya adalah pelajari tentang kalimat efektif ini ya, ada kok pengertiannya di YouTube, ada kok yang bahas tentang kalimat efektif ini. Kemudian mencari ide pokok, tentu biasanya di awal atau di akhir kalimat ya. Kemudian simpulan nih ya, tentu biasanya juga simpulannya dari akhir atau di awal guys, mirip-mirip sama ide pokok. Kemudian dan itu mudah ya. Nah jadi tips saya teman-teman ya begini, kalian catat aja ya, misalnya buat di satu kertas, buat satu misalnya figural, kemudian tentang kisi-kisi FR yang pernah kalian dapat ya, misalnya figuran kalian belajar tuh udah contreng. Kemudian tentang analogi, kalau udah belajar beberapa menit ya, kemudian kalian coba-coba udah yakin bisa, langsung contreng udah bisa analogi. Kemudian selanjutnya bahasa Indonesia, kemudian tentang Pancasila dan sebagainya guys. Itu caranya belajar biar teman-teman benar-benar dimudahkan ya. Intinya Allah itu ingin lihat kita usaha sebenarnya untuk hasilkan, Allah lah yang tempat kita serahkan seperti itu. Semoga bermanfaat ya ini. Nah ini tipsnya ya, jangan lupa minta restu orang tua sebelum berangkat, bener guys ya, minta restu mereka sebelum kalian berangkat. Kemudian jangan tegang, harus tetap fokus. Jadi dasarkan ruangannya itu bener-bener walaupun ada AC tapi terasa tegang guys, karena memang banyak orang kan yang kita duduk juga di samping kanan kiri, itu udah luar biasa rasanya. Dan kita cuma dihadapkan dengan satu laptop ya, dan itu benar-benar kalian harus fokus, karena berada di depan layar itu membuat kita cepat pusing ya. Tapi tahan aja guys, intinya jangan merasa putus asa baca di tengah soal, selalu lompat dah kayak gitu, jangan. Tapi fokuskan baca di satu soal, dan kalau kalian memang nggak bisa baru kalian loncat, jangan setengah-setengah baca soal baru loncat, itu benar-benar tidak efektif guys. Dan saran saya ya, nggak tahu ya, tapi kalau saya itu biasanya ngerjain yang TKP dulu baru ke TWK, kemudian TIU atau TIU ke TWK ya gitu ya, karena di TKP ini yang banyak banyak skor, banyak standarnya TKP itu 45 soal guys ya. Itu semoga saja bermanfaat ya, semoga ya Allah kalian benar-benar, kita semua ya, benar-benar Allah mudahkan lah dalam kita menghadapi soal-soal seperti ini guys. Ya itu aja ya, semoga bermanfaat, semoga kita semua lulus, amin ya rabbal alamin. Tulis amin di kolom komentar ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.